Di sini kami mau mempresentasikan apa itu globalisasi politik. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Santiani Wulandari, absen saya 18. Perkenalkan, saya Sira Dwi Bramusinta, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nindya Nathan Geomelio, absen 3. Globalisasi berasal dari kata globe atau global, yaitu dunia atau bola dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuk ke ruang lingkup dunia. Globalisasi bisa terjadi di berbagai bidang, termasuk di bidang politik. Seperti yang diketahui, globalisasi sendiri memberikan dampak besar untuk kehidupan. Globalisasi politik adalah pertumbuhan sistem politik di seluruh dunia, baik dalam ukuran maupun kompleksitasinya. Sistem tersebut mencakup pemerintahan nasional, organisasi pemerintahan, dan antar pemerintahan, serta elemen masyarakat sipil global yang tidak bergantung pada pemerintah seperti organisasi non-pemerintah internasional dan organisasi gerakan sosial. Salah satu aspek utama globalisasi politik adalah menurunnya kepentingan negara, bangsa, dan munculnya aktor-aktor lain di panggung politik. Untuk faktor pendorong globalisasi politik diantaranya adalah pertama-tama munculnya mekanisme pemerintah internasional dan regional. Yang kedua adalah munculnya organisasi antar pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan internasional. Lalu bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan terjadinya peristiwa jatuhnya komunisme model Soviet. Beberapa contoh globalisasi politik yaitu ada adopsi standar demokrasi internasional, implementasi kebijakan anti korupsi global, kerjasama keamanan internasional seperti misi penjaga perdamaian PBB dan koalisi anti terorisme internasional, pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan pengadilan kriminal internasional, bantuan luar negeri dan intervensi kemanusiaan seperti program bantuan pembangunan internasional, pengaruh media global seperti pemberitaan internasional yang mempengaruhi opini publik dan kebijakan, pembentukan dan keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini diperlukan untuk memperkuat kedaulatan dan integritas nasional. Yang kedua, ada meningkatkan kerjasama politik internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan bergabung dalam organisasi politik internasional seperti PBB dan ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif dalam isu-isu global. Hal ini diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tatanan internasional. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, globalisasi di bidang politik dapat memberikan pengaruh dan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari globalisasi politik adalah yang pertama, masyarakat memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dengan bebas. Dan yang kedua, terciptanya sistem demokratis dan memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengawasi jalan pemerintahan. Dan yang ketiga, partisipasi rakyat dalam pemerintahan akan semakin meningkat. Dan yang keempat, negara bisa turut andil dalam menciptakan perdamaian dunia dan memperjuangkan hak asasi setiap manusia. Dan yang keempat, menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Dan yang kelima, terwujudnya kebebasan untuk menentukan kehidupan atau sistem politik sebuah negara. Dampak negatif dari globalisasi di bidang politik yaitu pertama ada melunturkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang terjadi karena pengaruh budaya asing yang semakin kuat. Dan yang kedua, mulai berkembang paham politik uang yang bisa melancarkan dan memanfaatkan segala sesuatu dengan uang. Yang ketiga, ideologi asing bisa dengan mudah masuk dan memicu konflik yang bisa merusak kesatuan dan persatuan. Yang keempat, munculnya provokasi dan pemberontakan politik di setiap daerah. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.